bagian yang penting ya, karena, di awal-awal tuh saya sudah menjelaskan bahwa literasi digital itu, subliterasinya itu ada mulai dari literasi teknologi informasi, itu sudah kita dapatkan ya materinya, di pertemuan pertama tentang peripheral. Kemudian yang kedua, literasi digital itu berkaitan dengan literasi informasi. Bagaimana cara kita mencari informasi, mengumpulkan dan menyimpan. Nah, itu dibahas dalam sesi di topik ke-5 ya, saat kita membahas aplikasi cloud, di mana kita bisa menggunakan mesin pencari untuk menemukan konten, menyimpannya di Google Drive gitu ya. Kemudian subliterasi yang berikutnya adalah penciptaan konten ya. Jadi penciptaan konten ini kita memanfaatkan konten-konten yang diperoleh dari internet atau dari sumber manapun untuk membuat satu konten baru ya. Dengan menggunakan contoh aplikasi pengolah kata gitu ya, atau misalnya dengan Office Automation yang lainnya ya. Nah, yang berikutnya subkompetensi komunikasi dan kolaborasi. Ini ada kaitannya dengan penggunaan email sebagai sarana komunikasi, penggunaan media sosial ya. Kemudian untuk kolaborasi itu sebenarnya bisa menggunakan aplikasinya Google Drive. Contoh misalnya Google Sheet yang dibuat oleh Bapak dan Ibu hari ini, itu bisa dibagikan ya kepada pengguna yang lain sehingga satu sheet itu bisa dikerjakan barengan gitu. Oh ya, saya coba share screen-nya yang all screen saja. Nah, jadi maksud saya begini, untuk kolaborasi. Jadi misalnya saya punya ini, ya, punya data Excel ini. Nah, saya bisa bagikan ya datanya itu ke pengguna lain. Nah, misalnya seperti ini. Kirimkan seperti ini, share anyway. Nah, nanti saya di akun yang lain itu akan menemukan berkas yang dibagikan dengan saya ya. Kalau nggak ada di sini, kita bisa cek di Gmail. Nah, ini ya. Kita buka di sini. Nah, ini kita perkecil supaya kelihatan ya efeknya. Gimana ya? Oke, misalnya begini ya. Jadi kita di sini bisa melakukan perubahan kayak gini misalnya. Nah di sana kan ikut berubah ya, tuh. Ikut berubah. Ini yang disebut kerja kolaboratif. Yang ini adalah akun ITG, yang ini adalah akun ITG juga ya. Sebentar. Mana tadi ya? Oh iya, ini kan, ini harusnya dibuka ke sini. Sebentar, new tab saja. Nah, coba kita tengok, masih juga ITG. Kita pindah deh ke sini. Oke, sekarang sudah pindah ya, beda akunnya. Oke, nah di sini jadi ada keterangan ya siapa yang aktif ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan di sini juga ikut perubahan di sana ya. Tuh. Nah ini yang disebut kerja kolaboratif. Jadi kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Dan kita bisa melihat histori siapa melakukan apa di sini ya. Nah, siapa melakukan apa di sini.
Nah, itu untuk literasi kolaborasi ya, untuk melengkapi materi sebelumnya terkait tugas juga ya, yang menggunakan aplikasi cloud untuk membuat konten. Nah, kemudian kita lanjutkan. Subliterasi lainnya adalah security ya, atau safety. Nah, ini bagian topik 6 ini membahas tentang safety ya. No system is safe. Jadi tidak ada sistem di dunia ini yang aman. Jadi selalu saja akan bermasalah. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya komputer dan komputer itu merupakan sebuah sistem, kenapa? Karena sistem itu dibangun oleh banyak elemen yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Di dalam komputer elemennya kan kemarin ada peripheral, ya, ada unit sistem. Di dalam unit sistem juga komponennya banyak, ada prosesor, memori, dan seterusnya. Nah, sistem itu tidak selalu aman. Banyak sekali ancaman yang masuk melalui internet ke komputer kita, mencuri data kita, dan seterusnya. Jadi, memang betul ya, no system is safe. Di sini kita akan belajar sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu paham ancaman keamanan informasi pengguna itu apa saja. Kemudian kita lihat aspek confidentiality-nya, integrity, dan availability-nya. Semakin aman, semakin tidak nyaman. Gitu ya. Semakin aman, semakin tidak nyaman, apa maknanya kira-kira? Sumber ancaman keamanan informasi adalah ancaman keamanan informasi yang bisa bersumber dari orang gitu ya. Sumber ancamannya bisa orang dan bisa teknologi sebenarnya ya. Nah, namun ini ada tambahan, sumbernya bisa dari organisasi, mekanisme, atau peristiwa gitu, yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Contoh misalnya, yang jadi ancaman adalah orang. Kalau kita pernah nonton film Jurassic Park ya, di sana ada apa namanya disebutnya, aktor yang berperan untuk mencuri benih ya itu, saya nggak tahu, benih benih dinosaurus gitu, mau dijual gitu ya. Nah, itu ancaman orang. Kenapa jadi ancaman? Bukan jual benihnya yang jadi ancaman, tapi karena dia mengelola sistem komputer di seluruh area itu dan dia mengunci ya, komputernya, sehingga pada saat ada trouble, orang lain itu nggak bisa ngapa-ngapain karena screen-nya dikunci gitu. Dan ini menjadi ancaman. Jadi kehadiran orang itu jadi ancaman. Nah, ada juga yang mencuri ya. Jadi data dari organisasinya dicuri, dijual ke orang lain gitu ya, sehingga orang lain memiliki competitiveness yang sama dengan perusahaannya. Dia sebagai pegawai mungkin tidak akan merasakan dampak besarnya ya, tapi perusahaan kalau misalnya dia menurun aja produktivitasnya gitu ya, atau tingkat penjualannya, itu akan merasa terpukul gitu ya, walau sedikit penurunannya. Tapi bagi orang yang digaji karena gajinya tetap, ya dia nyaman-nyaman saja gitu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi orang yang mencuri sesuatu yang berharga dari organisasi itu, dia bersikap egois gitu ya. Jadi hanya memikirkan dirinya sendiri dan merasa aman. Lain cerita kalau misalnya karena dia curi, datanya dijual ke pesaing, kemudian pesaing itu menguasai pasar sehingga tempat dia bekerja kolaps, dia pun terpaksa harus dirumahkan, nah dia mungkin akan menyesal gitu ya. Nah, kemudian sumber lainnya adalah organisasi ya. Contohnya tadi ya, bisa aja pesaing gitu ya, organisasi ini adalah pesaing bisnis gitu. Kalau kita ceritanya tentang bisnis. Atau kalau misalnya pemerintah ya, karena Bapak dan Ibu adalah PNS. Nah, organisasi teroris misalnya ya. Nah, itu bisa jadi ancaman. Mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengancam situs-situs resmi pemerintah gitu. Ya, minimal dengan melakukan upaya untuk
servernya supaya down gitu ya, sehingga layanannya tidak berjalan, atau penghapusan data penting, pencurian data penting, untuk menimbulkan stigma negatif buat pemerintahnya, gitu. Itu bisa dilakukan oleh organisasi yang semacam itu. Kemudian mekanisme ini juga bisa menjadi sumber ancaman, khususnya mekanisme yang tidak direncanakan oleh perusahaan, mekanisme yang datang dari luar, itu bisa menjadi ancaman, ya. Atau misalnya mekanisme baru yang mengatur cara penjualan produk gitu ya. Misalnya awalnya kendaraan ini tidak perlu memenuhi standar Euro sekian gitu ya, sehingga pada saat mekanisme pengujian Euro sekian itu diberlakukan, maka kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi dan belum memenuhi standar Euro itu akan tidak bisa dijual gitu ya, karena dianggap tidak layak jalan. Nah, ini kan jadi ancaman ya buat penjualan. Kemudian peristiwa ini juga bisa menjadi sumber ancaman. Contoh banjir, gempa gitu ya. Nah, yang terakhir itu kasus yang menarik itu banjir ya di Jakarta, yang kemudian menimbulkan masalah bagi ruang server tempat banyak penyedia layanan di internet itu menyimpan servernya di sana. Sempat down gitu ya beberapa layanan itu karena masalah banjir ya, peristiwa alam. Yang menjadi target ancamannya adalah kejahatan di dunia maya berupa pencurian data terhadap berbagai situs ya, baik milik pemerintah maupun situs-situs komersil dan perbankan. Kita ingat ada kebocoran data dulu ya, KTP ya. Itu salah satu di antara contoh pencurian data gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya situs-situs komersial dan perbankan. Ini yang paling sering ya berhadapan dengan kejahatan pencurian data nasabah misalnya atau data pelanggan, dimanfaatkan untuk mengirim pesan-pesan yang sifatnya tipuan atau phishing gitu ya. Kemudian kebocoran informasi pribadi tadi sudah disampaikan, rahasia perusahaan juga sama ya tadi yang dijual itu kepada pesaing. Yang digunakan untuk menyerang server, tadi sudah disampaikan ya, server pemerintah dibuat down misalnya, atau halaman depannya diubah atau istilahnya deface ya. Penipuan dengan satu kali klik gambar atau video dapat menyebabkan penagihan gitu ya. Nah, ini dulu kita sering ngalamin ya, ada NSP, nada dering gitu ya. Tiba-tiba aja jadi terpasang gitu ya, kita nggak tahu itu gimana tiba-tiba jadi terpasang. Itu ancaman mekanisme ya. Jadi ada mekanisme yang aneh gitu, yang membuat kita kemudian tiba-tiba jadi berlangganan gitu, dan kita bingung cara mematikannya bagaimana, karena pasti dia nyedot gitu tiap bulan kuota data kita gitu. Nah, kemudian juga misalnya kalau Facebookan, kebetulan Bapak dan Ibu misalnya menginstal aplikasi My Telkomsel, saya jadi nyebut nama nih lupa. Ya, provider tertentu ya, Telkomsel udah tanggung. Nah, itu nanti Facebooknya itu kan kalau Bapak dan Ibu kuota datanya itu dianggap sedikit, itu suka muncul gitu ya, pop-up yang berisi opsi apakah akan tetap menggunakan kuota data ya atau beli gitu ya. Dan kita nggak bisa keluar dari sana kadang. Nah, ini juga sebenarnya ancaman yang herannya digunakan oleh Telkomsel gitu, seharusnya enggak. Kemudian apa namanya, serangan terhadap email dengan lampiran yang terinfeksi virus. Nah, ini hati-hati ya Bapak dan Ibu, kalau mendapatkan email yang berisi link, linknya itu periksa aneh nggak linknya. Kalau misalnya dia mengatasnamakan organisasi pemerintah, pastikan belakangnya itu ada Gov atau GoID. Kalau
mengatasnamakan perusahaan, pastikan belakangnya ID gitu ya. Nah, kadang kan suka ada kiriman email mengatasnamakan, misalnya apa ya, perusahaan sepatu gitu misalnya. Tapi ekstensi belakangnya untuk domain tuh aneh gitu, nggak mencerminkan, situs web perusahaannya. Itu kalau kita klik, akhirnya ya gitu, ada layanan-layanan yang tiba-tiba muncul gitu, misalnya SMS gitu ya, aneh-aneh gitu, nawarin pinjaman, nawarin apa namanya, bermain judi gitu. Terus ada juga sampai yang pernah saya alami itu yang aneh tuh, tawaran yang, paranormal gitu, itu aneh sekali. Password yang dicuri atau terinfeksi virus, gitu. Itu, target ancaman dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan sumber ancaman teknologi, kita kenal ada malware sih, ada virus, trojan, dan worm. Saya akan, membahas satu persatu. Jadi kalau virus itu dia akan menyebar kalau ada trigger, ada pemicu. Contoh misalnya Bapak dan Ibu mengunduh, ini apa namanya, konten asusila misalnya, lalu kemudian dibuka ya. Nah itu kalau di dalamnya ada virus, saat kita membuka konten tersebut, virusnya langsung menyebar. Nah ini saya kenali waktu zaman mahasiswa ya, ada teman saya yang nggak percaya. Di antara kita di kelas itu percaya bahwa virus itu ada terkandung di dalam konten-konten seperti itu. Tapi ada teman yang nggak percaya itu. Dan mungkin karena dia jiwanya adalah jiwa peneliti. Jadi dia kalau nggak ada faktanya nggak percaya gitu. Jadi akhirnya dia coba sendiri ya, dibuka kontennya dan komputernya ya akhirnya rusak gitu. Ya, komputernya rusak. Karena ada trigger yang memicu. Diklik langsung menyebar dan mengganggu sistem. Nah, kemudian ada lagi worm, sebelum ke trojan ya kita bahas worm dulu. Nah, beda dengan virus, worm ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menyebar dengan sendirinya. Jadi asalkan dia menemukan celah yang tidak ditutup oleh Microsoft kalau di Windows ya, dia akan masuk ke sana, diam di sana dan menyebar di sana gitu. Nah, itu worm bahaya sekali. Makanya disarankan agar supaya kita selalu update ya, sistem operasi kita, tujuannya agar celah-celah keamanan yang belum ditutup itu, yang biasa didiami oleh worm itu jadi diperbaiki gitu. Jadi ditutup si worm dari luar nggak bisa masuk lagi, nggak bisa berdiam di sana. Nah, jadi penanganannya adalah update. Kalau virus penanganannya apa? Ya jangan, ya kita selektif gitu ya, selektif dalam memilih konten. Zaman dulu itu banyak sekali ya, software bajakan Windows gitu ya. Banyak banget. Dan setelah diinstal pasti keluarnya sama gitu. Sistemnya jadi turun terus minta diinstal lagi. Problemnya adalah datanya bisa hilang gitu saat proses install karena human error misalnya, tidak di-backup dulu gitu. Nah itu soal yang ringan lah kalau kayak gitu. Yang berat itu kalau kita install terus ada virus, oh udah repot ya. Jadi saya sih menduga, ini kan baru dugaan ya, belum dibuktikan. Saya menduga software-software bajakan itu memang sengaja disebarkan di internet, kemudian bisa diunduh itu untuk menimbulkan efek jerak gitu. Jadi sengaja gitu disebarkan di internet supaya menimbulkan efek jerak. Sama seperti misalnya konten asusila itu disisupin virus itu untuk menimbulkan efek jerak supaya ke depan tidak melakukannya lagi gitu. Karena ya gitu mengancam data sih utamanya ya, datanya bisa hilang. Nah, kalau trojan itu ya sama seperti ceritanya ya, trojan horse. Jadi dia numpang gitu di mana seperti yang saya ceritakan tadi, dia numpang di
Window Explorer, Window Installer gitu maksudnya. Jadi kita dapat crack gitu ya. Ada crack-an nih supaya window activation-nya hilang gitu. Terus kita jalankan crack-annya, ternyata ada yang numpang di sana gitu. Dia masuk gitu. Begitu dijalankan dia langsung masuk ke dalam sistem, itu Trojan. Ya. Nah, kemudian ini penjelasannya ya. Jadi malware adalah program atau software yang dirancang untuk mengganggu, merusak, mencuri, atau memberikan dampak negatif terhadap data atau jaringan pada komputer pengguna. Sistemnya jadi lambat gitu ya. Data pentingnya bisa hancur. Ada juga yang dienkripsi ya. Kemarin-kemarin rame itu ya. Dienkripsi oleh ya malware gitu. Saya punya pengalaman menarik. Jadi ada ya orang itu minta bantuan saya agar supaya si berkasnya itu yang sudah dienkripsi ya, itu bisa pulih lagi. Berkasnya sudah dihapus. Nah, otomatis kan harus direcover ya, harus direcover. Nah, setelah direcover, semua file muncul kan, gitu ya. Dan file rahasianya ada di sana gitu ya. Wah, bahaya aja itu kalau ketahuan itu sama keluarganya. Jadi itu dia ya. Ancamannya bukan hanya sekedar membuat berkas kita hilang, tapi mungkin juga jadi masalah hubungan kita dengan keluarga gitu ya. Karena data-datanya yang awalnya terhapus itu bisa diangkat kembali. Nah, kemudian ya kalau melambatkan sistem itu ya udah jadi cerita hampir banyak orang kayaknya ya, karena banyak orang yang pakai software bajakan di masa lalu. Jadi pasti itu apa ya, orang kalau bolak-balik ke toko komputer itu nggak aneh zaman dulu ya. Jadi untung juga toko komputernya kan, karena apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali itu suka datang. Jadi bahasanya, "Ini saya pengen cepet lagi, oke diinstal ya Pak ya, biaya instalnya 50.000 kan lumayan ya." Saya sih tidak ingin bersangka buruk seperti itu ya. Jadi misalnya tokonya itu yang bikin software kayak gitu, enggak lah ya, masa sih. Cuma ya upaya-upaya apapun yang membuat malware ini masuk ke dalam sistem kita, di satu sisi merugikan pengguna, di sisi lain menguntungkan teknisi gitu ya, karena teknisi ini akan mendapatkan uang dari ancaman seperti itu. Ya selalu ada kebaikan dari segala sesuatu kan gitu ya. Yang baik akan memberikan kebaikan, yang buruk pun kadang memberikan kebaikan. Tapi bukan berarti yang buruknya itu jadi baik, enggak. Oke, kemudian ini pembahasan tentang virus. Virus adalah malware yang dapat menggandakan diri dengan memasukkan salinan dirinya menjadi bagian dari program lain, menyebar ke komputer lainnya, seperti yang disampaikan oleh saya itu kalau di-trigger ya, dipicu. Misalnya dijalankan bersamaan dengan file executable gitu. Yang berarti virus ini tidak dapat aktif jika user tidak menjalankan atau membuka file atau program yang berbahaya tersebut. Virus hanya aktif menginfeksi bila ada campur tangan manusia. Apakah menekan tombol keyboard, memasukkan USB. Oh, ini di zaman saya kuliah ini paling horor ya. Jadi USB itu kan dia suka gonta-ganti pasangan. Ya maksudnya laptopnya itu suka beda-beda gitu, dan kita tidak tahu kan laptop ini ada virusnya atau enggak gitu. Jadi begitu USB kita dipinjam sama teman, nah virus yang ada di komputer teman kita tuh masuk lewat USB, nah sehingga pada saat USB-nya kita pakai, udah komputer kita kena virus. Nah, ini horor di zaman dulu ya. Terlebih Microsoft waktu itu belum mengintegrasikan Windows Defender di dalam sistem operasinya. Jadi kita harus menggunakan antivirus pihak ketiga, dan itu tidak gratis. Antivirusnya harus beli, dan karena beli ya
tipikal orang di masa lalu itu mereka nggak mau gitu ya, paling pakai yang crack-nya aja. Jadi jangankan Windows ya, antivirus aja pakai yang crack. Antivirus untuk nyerang virus pakai crack dan crack-nya mengandung virus, kan jadi aneh gitu. Nah itu masa lalu kayak gitu. Kalau sekarang sih mungkin karena orang yang lebih dahulu punya pengalaman itu banyak gitu ya. Jadi anak-anaknya atau adik-adiknya itu dikasih tahu gitu, jangan kayak gitu karena ada pengalaman. Dan sekarang juga Windows sudah punya solusi ya yang sangat eee, bermanfaat, kayak misalnya Windows Defender dipasangin sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan anti malware partai ketiga, kecuali memang kita ingin perlindungan yang lebih. Karena bagaimanapun ya Windows Defender punya keterbatasan. Kita ya kalau mau sangat aman ya berarti kita harus beli produk lain yang lebih powerful. Worm sama dengan virus ya, tapi menggandakan dirinya itu otomatis dan dia menggandakannya bisa melalui jaringan. Ini bahaya. Pindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dulu waktu zaman saya masih kuliah, ada virus I love you ya. Virus I love you itu virusnya dari luar negeri tapi nyampe ke kita melalui internet. Konon katanya, kan nggak mungkin ya ada kiriman USB gitu dari sana ke sini. Maksudnya waktunya bahkan lama untuk menyebar. Tapi penyebarannya waktu itu masif, berarti dia menggandakan dirinya melalui internet gitu. Perbedaannya adalah dalam penyebaran worm tidak bergantung atas file atau program berbahaya tempatnya berada gitu. Jadi maksudnya dia nggak perlu tidak perlu menunggu pengguna itu untuk melakukan sesuatu terhadap medium tempat dia berada. Jadi kalau medium itu dibawa oleh pengguna, diletakkan pada sistem, worm itu langsung loncat sendiri lalu menjalar di sistem itu. Worm adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak bergantung ke program atau file lain. Ia didesain dengan algoritma tertentu sehingga bisa mereplikasi dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Kayak mesin cerdas ya. Jadi dia bisa memproduksi program. Trojan Horse. Trojan adalah tipe lain dari malware yang namanya mengikuti nama kuda kayu Yunani ya pada saat mereka memasuki Troy. Dia merupakan potongan software berbahaya yang terlihat legal atau tidak membahayakan. Hal inilah yang menipu user untuk menjalankannya. Nah, sesudah dijalankan, kemudian terjadi serangan ya. Misalnya membuka window baru secara terus-menerus atau merusak komputer, menghapus file, mencuri data, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, biasanya sih muncul dalam bentuk tawaran-tawaran ya, pop-up gitu ya, muncul ada informasi bohong, sistem Anda misalnya teridentifikasi mengalami masalah, untuk menyelesaikannya Anda membutuhkan aplikasi ini, silakan unduh secara gratis. Kita klik diunduh, ternyata dia adalah Trojan Horse itu. Aplikasinya kelihatannya baik-baik saja ya karena disimpan di misalnya simpanan umum ya yang digunakan oleh produsen aplikasi lain, tapi ternyata yang ini berbeda ya, dia tipu-tipu. Tujuan utama Trojan Horse ini memberikan jalan ke user lain untuk mengakses sistem. Tidak seperti virus dan worm, Trojan ini tidak dapat menggandakan dirinya. Mereka hanya menyebar melalui interaksi user seperti email atau file di internet gitu. Nah, Trojan ini biasanya digunakan oleh namanya ini saya lupa namanya apa ya. Jadi ada orang yang dia itu bisa mengendalikan komputer orang lain dari jarak jauh dengan bantuan Trojan kayak gini. Jadi begitu Trojannya menyusup ke sistem ini jadi zombie gitu. Jadi dia mau nurut apa yang diperintahkan oleh orang ini gitu. Jadi misalnya sistemnya harus mengirim data ini, dia akan kirimkan. Jadi ada remote di sana. Nah, botnet ya namanya. Jadi botnet
botnet, apa ya, bukan botnet, bootmaster orangnya itu namanya, ya bootmaster. Ya, botnet gitu, alatnya, termasuk trojan. Jadi botnet ini robot ya, menyusupkan program-program kecil di antara trojan ke berbagai sistem komputer server tanpa diketahui pemilik. Program yang ditanamkan awalnya bersifat pasif, seperti zombie. Tapi saat penyerang secara lewat mengaktifkan bot, maka akan terjadi kerusakan secara serentak pada target. Ya, contohnya di DDoS, Distributed Denial of Service. Dulu saya waktu mahasiswa pernah jadi asisten koordinator lab dan lama sekali diem di lab. Dan di sana ada komputer server. Dan saya dapat kiriman alat hacker gitu ya, yang namanya red button gitu. Jadi kalau saya jalankan aplikasi ini, saya tinggal tuliskan alamat servernya. Kemudian saya aktifkan red button-nya, itu servernya jadi kayak hard disk-nya kena bad sector gitu. Jadi kadang jalan, kadang nge-hang gitu, kadang jalan, kadang nge-hang gitu. Nah, itu dikendalikannya lewat jaringan dari jarak jauh gitu. Jadi si robotnya dikirimkan melalui jaringan sampai ke server, lalu kemudian begitu ditekan tombol red button-nya langsung servernya batuk-batuk gitu. Ada lagi phishing, proses serangan, jadi soft attack ya sebutannya, untuk mendapatkan informasi rahasia dari target dengan menyamar menjadi pihak yang terpercaya. Jadi ada orang berniat jahat terhadap kita, entah apa, mau mencuri data kita, mencuri uang kita. Nah, dia melakukan upaya pendahuluan, ya. Upaya pendahuluannya ini adalah untuk mendapatkan kunci, gitu, mendapatkan kunci akses menuju apa yang menjadi target dia, data atau uang. Ini namanya phishing. Ada macam-macamnya, ada tailgating, membututi gitu. Jadi dia akan diem di depan rumah kita, lalu kemudian dia akan ikutin kita, ya. Misalnya dia tahu kita suka ngopi di kafe, dia buntutin kita sampai ke kafe. Nah, di kafe kebiasaan kita misalnya suka ngakses internet di internet hotspotnya kafe. Nah, saat itu si penguntit ini bisa langsung masuk ke dalam komputernya, atau minimal dia bisa membajak data yang dikirim ke internet gitu, ya. Ini tailgating. Ada juga yang misalnya tipu-tipu gitu ya, dia berperan sebagai petugas yang mendata konsumennya gitu. Ya, mohon maaf, kami dari perusahaan ini, dia melihat kita belanja produk yang diproduksi oleh perusahaan yang dia maksud gitu ya. Boleh kami mendata Ibu untuk keperluan survei, didata kita, ya, ditanya alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, gitu. Kita kasih, ya akhirnya kita dapat pesan-pesan di handphone gitu ya, pesan yang aneh-aneh. Nah, itu berperan sebagai orang yang ya meyakinkan gitu. Ada juga yang orangnya menakutkan, kayak misalnya mengaku dari aparat kepolisian gitu. Saya pernah punya pengalaman gitu. Kebetulan waktu itu saya di Facebook, di marketplace-nya mesan barang gitu ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana orang ini tahu saya pesan barang. Tidak COD sih ya, pesannya itu melalui kurir gitu. Nah, barangnya belum nyampe. Nah, tapi kemudian ada yang nelpon dan dia mengaku kurir. Nah, kata dia, Pak, saya ada masalah ini, polisi menghentikan saya karena surat-surat kendaraan saya tidak lengkap. Saya bilang, ya selesaikan saja dengan polisi, karena urusan saya kan dengan barang itu. Yang ngurusin dia juga kan dia siapa gitu, kan dia cuma kurir. Terus dia bilang, ini Pak polisinya mau ngomong. Saya dengerin dulu gitu ya.
Sampai di sini sih masih masih nggak aneh gitu. Yang aneh, baru sikap kurirnya aja yang ngobrolin masalah dia ke, ininya, customer-nya gitu. Nah, polisinya bilang katanya, "Ini, kurir Anda ya?" Tapi tidak menyebut nama gitu. Saya periksa ya, barangkali ada barang yang terlarang. Terus saya bilang, "Ya ya, baguslah Pak, diperiksa saja supaya nanti kalau ada apa-apa, barang terlarang itu langsung bisa ditangkap tuh kurirnya." Gitu ya. Dikirain kita takut gitu ya. Kita jawab dengan logika aja ya, dengan logika tidak tidak perlu panik gitu. Terus, dia dia bilang, "Ini, kurirnya kalau mau lolos itu harus sebenarnya mau dibebaskan itu harus, ada uang jaminan." Saya bilang, "Ya silakan aja minta ke kurirnya." Terus polisinya bilang, yang ngaku polisi, itu bilang, "Saya nggak nggak dekat dengan dia, maksudnya posisi dia jauh gitu dengan yang bersangkutan." Ini mulai nggak logis kan, kenapa? Karena kan telepon itu skenario awalnya tuh dipegang sama si kurir, terus diserahkan ke polisi, terus tiba-tiba bilang jauh, tidak bisa menyerahkan handphonenya ke pelaku. Emang, langsung jalan gitu ya, kemana gitu si polisinya itu. Saya bilang, "Ya selesaikan aja Pak, sesuai dengan prosedur yang ada. Urusan saya itu dengan barang, bukan dengan orang. Jadi kalau barangnya bermasalah, itu tidak menjadi soal karena saya nggak memesan barang itu." Gitu. Nah itu contoh-contoh, dalam kaitannya dengan tipu-tipu ya. Nah yang lebih berbahaya lagi adalah tipuan-tipuan yang dia itu menawarkan sesuatu yang selama ini kita impi-impikan. Di media sosial kita misalnya banyak mengirimkan postingan yang mencerminkan kita ingin banget itu gitu ya. Dan ada orang yang liatin terus gitu ya, menyimak di media sosial kita, kita lagi apa, terus apa yang menjadi minat kita. Nah, lalu dia kirimkan pesan yang berisi misalnya, kita akan mendapatkan hadiah berupa apa yang kita inginkan. Meyakinkan sekali gitu, di telepon gitu ya. Terus, kemudian dia ujung-ujungnya minta down payment sebagai tanda bahwa hadiah ini, diterima oleh kita, atau misalnya dia bilang sebagai syarat administrasi dan seterusnya. Nah ini, bahaya kenapa? Karena ada perasaan ingin ya dari korban untuk mendapatkan apa yang dijanjikan atau ditawarkan oleh si pelaku, gitu. Ini sangat bahaya. Terus ada lagi pola lain, barang temuan gitu ya. Jadi ada riset yang dilakukan salah satu perguruan tinggi, dia itu menyiapkan USB, lalu dia pasang di beberapa komputer di lab sekolahnya, dan sesuai dengan asumsi semua USB itu hilang gitu, hilang dibawa gitu sama mahasiswa yang menggunakan komputer. Nah, di USB itu ada program yang mendeteksi yang akses ini siapa, ya, walau di rumah sekalipun dia tahu yang akses itu siapa. Nah, lalu kemudian ditanya ya, setelah ketahuan ditanya gitu, alasannya mengambil USB itu apa, ya. Ada yang bilang misalnya ini untuk memastikan siapa pemiliknya, makanya USB-nya dipasang, diambil, dipasang. Terus ada lagi yang bilang dengan jujurnya saya ingin memilikinya gitu. Jadi macam-macam. Nah, saya juga pernah ngalamin ya. Itu kan keyboard dengan mouse itu kalau wireless itu kan ada adapternya yang mirip flash disk gitu ya. Nah, suatu saat kantor saya pindahan, si adapternya itu masih nempel di komputernya gitu. Nah, ada mahasiswa yang mengira itu adalah flash disk, diambil lah gitu sama dia gitu. Otomatis kan saya nggak bisa kerja ya, karena keyboard dan mouse saya itu bergantung sama adapter yang mirip flash disk gitu. Nah, saya kirimlah di Facebook ya, status, saya nggak bisa kerja nih hari ini, adapternya ada yang ngambil, kata saya tuh. Kelihatannya dia baca juga, artinya dia
adalah orang yang berteman di Facebook dengan saya, atau minimal dia adalah teman, tapi nggak mungkin sih kalau dia teman dari teman yang berteman dengan saya gitu. Dia pasti teman saya di Facebook. Karena kan nggak mungkin orang bilang-bilang aibnya kepada orang lain, malu ya. Jadi pastinya dia adalah orang yang berteman di media sosial, tapi sampai hari ini saya nggak berusaha mencari. Karena saya prinsipnya nggak mau nyari-nyari kesalahan. Nah, kalau kesalahannya nampak ya baru saya memberikan tindakan. Tapi kalau nggak ada, ya saya nggak perlu cari-cari gitu. Nah, besok harinya itu ada tuh di lantai kantor itu. Saya senyum aja ya. Saya senyum karena ya pada akhirnya dia insaf bahwa itu bukan flash disk gitu, karena di dalamnya nggak ada data apa-apa. Dia adalah adapter. Nah, ada kejadian-kejadian kayak gitu ya yang terjadi di dunia kita. Nah, ancaman berikutnya adalah social engineering. Social engineering itu apa? Dia rekayasa yang menggunakan manipulasi psikologis ya. Jadi kalau diumpamakan seperti misalnya kekasih kita di masa lalu yang dia mengucapkan banyak janji dan kita percaya karena melihat wajah lugunya, lalu setelah itu dia pergi gitu, bohong gitu, janji-janjinya nggak ditepati. Nah, itu manipulasi psikologis. Nah, dalam contoh kasus ini, dia misalnya datang dalam sosok yang sangat friendly gitu ya. Lalu kemudian dia apa namanya, ya meyakinkan lah, misalnya dia adalah sales, gitu. Meyakinkan sekali, dan dia minta data kita kasih gitu. Setelah prosesnya lama, itu membangun kepercayaan, ada masa di mana dia melihat peluang, wah ini nih kesempatan yang pas buat saya untuk meminta sesuatu yang penting dari dia gitu. Nah, dapatlah apa yang menjadi target dia, itu dengan manipulasi psikologis. Nah, manipulasi psikologis ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lain ya, misalnya dengan menggunakan media gitu ya, menggunakan suara, gambar, tulisan gitu ya. Misalnya ada video, cara untuk menghack Facebook punya teman gitu. Ada beberapa orang yang jiwanya nakal gitu, atau iseng atau penasaran mengikuti tutorial itu. Nah, setelah diikuti ternyata yang nge-hack adalah Facebook punya dia gitu ya. Nah, itu dia. Jadi manipulasi psikologis. Nah, di luar konteks ini ya, konten-konten hoax yang bertebaran, yang seringkali antara video dengan caption itu nggak nyambung, itu adalah social engineering juga. Misalnya kemarin-kemarin tuh banyak sekali ya konten-konten yang tidak cocok itu antara video dengan captionnya, yang tujuannya adalah memprovokasi orang-orang untuk melakukan kerusuhan. Nah, ini adalah social engineering, mempengaruhi psikologi orang. Apalagi kita sekarang berada di era post-truth, ya, di mana orang itu sangat mudah sekali mempercayai sesuatu sebagai kebenaran hanya berdasarkan perasaan atau emosi, gitu. Dengan mengabaikan fakta, gitu. Jadi awalnya tidak tahu faktanya yang benar seperti apa, dia hanya percaya berdasarkan emosinya ini adalah benar gitu. Tapi yang lebih parah gitu ya, setelah faktanya kita tunjukkan sekalipun, itu dia tetap menolaknya gitu, karena fakta itu berlawanan dengan keyakinan dia gitu, keyakinan subjektif maksudnya, bukan keyakinan umum orang. Atau berlawanan dengan emosi dia gitu. Jadi dia nggak mau menerima alasan apapun, sekalipun alasan itu benar. Nah, ini post-truth ya, sangat berbahaya sekali. Banyak orang mengalami musibah karena ini, atau menjadi buruk karena ini, post-truth. Gitu, time attack, ini penjelasannya ada di sini. Kemudian ini 10 surefire way to lose your data pada tahun 2013. Yang pertama,
yang ke-10 ya, maksudnya, yang di 10. Plug in a USB drive, just on and use it. Ini yang jadi masalah ya. Jadi menemukan USB drive atau flash disk, terus kita tempelkan gitu ya. Apa ya zaman dulu ya, yang kasusnya kayak gini. Kita nemu sesuatu, lalu kita buka, ternyata jadi masalah. Kemudian advertise your absence, ya, kehadiran. Out of office notifications that can give cyber criminal valuable recognitions to laws attack. Oke. Ya, jadi data kehadiran kita itu terekspos sehingga orang bisa tahu gitu kita datang ke kantor jam berapa, keluar dari kantor jam berapa. Saya ingat dulu ya waktu motor saya hilang itu, sebelum motornya hilang, istri saya bilang ada orang yang suka nongkrong di depan gitu, wajahnya menyeramkan, masih muda gitu. Jadi dia mengamati saya pulang itu kapan, keluar kapan, pulang kapan, terus berapa lama saya meninggalkan motor. Nah, kejadian akhirnya ya. Jadi saya ke rumah, lalu kemudian sebentar sebenarnya masuk ke kamar, nah motornya langsung hilang. Gitu. Itu gara-gara melihat kehadiran kita. Accept friend request from people you don't know. Saya pernah ngikutin acara Facebook ya. Instrukturnya bilang seperti ini ke kita. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya ini punya akun Facebook, tetapi saya bukan orang yang mudah untuk menerima pertemanan. Kalau dia tidak saya kenal, tidak akan saya terima, gitu. Nah ini memang penting juga ya. Kenapa? Karena ya gitu, orang yang tidak kita kenal, apalagi akunnya anonim, itu berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan. Dia mengamati gitu ya, apa sih postingan kita, apa yang menggambarkan kesukaan kita, lalu kemudian dia coba rencanakan membuat tipu-tipu yang berhubungan dengan kesukaan kita. Nah, itu alasan kenapa orang tidak mau menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Nah, kalau saya pribadi, sekarang ini kalau dulu masih belum terliterasi ya. Jadi, dulu itu mengira semakin banyak teman itu semakin hebat kita itu ya. Kalau kita adalah, apa namanya, orang yang berbisnis dengan AdSense iklan sih memang betul ya, tapi tidak dengan akun pribadi kan itu dengan akun bisnis gitu. Jadi kalau akun pribadi itu nggak bisa kayak gitu. Lah artis juga kan akun pribadinya kayak gitu. Kalau halamannya iya gitu ya, menerima siapa saja. Mau yang suka, mau tidak suka, dia terima. Karena semakin banyak followernya, semakin besar kemungkinan dia untuk mendapatkan job gitu. Nah, jadi akhirnya sekarang ini saya tuh kalau ada pertemanan saya lihat tuh ini siapa ya, saya kenal nggak. Kalau minimalnya kalau saya kasih kelonggaran saya lihat ini temannya siapa. Kalau temannya siapa tuh ada teman bersama ya kemungkinan saya bisa terima dia. Tapi kalau dia sama sekali tidak berteman dengan siapapun yang ada di dalam lingkaran pertemanan saya langsung drop nih pasti. Tapi yang ideal itu memang betul seperti yang disampaikan instruktur Facebook gitu. Jadi kita hanya menerima orang-orang yang kita kenal saja. Yang nggak kenal nggak usah diterima lah gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang tidak dikenal ini tiba-tiba suka mengomentari kiriman kita dengan komentar yang tidak friendly gitu. Ya kalau temennya yang kita kenal memberikan komentar seperti apapun ya kita enjoy aja gitu ya. Kita kenal dia kok nggak masalah gitu. Tapi ini orang nggak kenal tiba-tiba komentarnya nggak enak, itu jadi masalah. Skip using screen lock on your phone or tablet is fine. Gitu. Jadi ini juga bahaya ya. Pada saat handphone kita tidak diproteksi atau komputer kita tidak diproteksi dengan login screen, atau saat kita membuka akun di warnet kita tidak logout, ini bahaya karena orang bisa melakukan pencarian data.
karena tidak diprotek kan ya. Nah, anak-anak zaman sekarang terliterasi ya, paham gitu tentang itu sehingga mereka mengunci smartphone mereka bahkan dari orang tua mereka sendiri gitu ya, saking terliterasinya. Kemarin-kemarin saya punya pengalaman, dengan anak saya yang kedua, masih SD gitu ya. Saya pasang link family dari aplikasi link family untuk membatasi waktu dia menggunakan handphone, lalu kemudian saya juga bisa mengetahui posisi dia ada di mana, ya kan masih kecil ya, masih perlu untuk diawasi. Lain kalau anaknya udah SMA, kuliah, nggak perlu kayak gitu. Oh, dia merengek-rengek minta supaya time screen-nya itu dibuka gitu. Karena ya anak-anak zaman sekarang suka lupa waktu ya. Kayak main game mode zaman dulu lah, anak-anak zaman dulu main game mode juga sama, suka lupa waktu. Jadi tidurnya suka larut gitu, lebih dari jam 8 masih belum tidur. Nah, dengan aplikasi itu saya bisa pastikan si anak tidur jam 8. Tapi dia minta terus, minta-minta tapi nggak saya tanggapin. Besoknya tiba-tiba aplikasinya itu jadi hilang ya. Jadi fungsi pengawasannya jadi tidak berlaku karena aplikasinya sudah hilang. Saya nggak tahu ya, dia belajar dari mana. Tapi ya anak-anak zaman sekarang begitu. Susah kita menghadapinya kecuali kita melakukan dialog gitu. Jadi menghambat dia dengan aplikasi itu kayaknya tidak efektif. Yang paling efektif itu ngasih pengertian dengan dialog. Eee, ya anak-anak zaman sekarang bagaimana nggak canggih, waktu usia dia TK aja, dia udah tahu misalnya aplikasi ShareIt gitu. Saya aja yang udah lama menggunakan handphone baru tahu itu ShareIt apaan sih gitu. Terus dia jelasin ShareIt itu untuk, eee, bukan cloning ya, memindahkan program dari satu handphone ke handphone lain. Wah, luar biasa ini. Ini anak belajar dari mana? Oh, rupanya kita paham. Jadi bahasa ibu kedua setelah bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa komputer gitu. Jadi anak-anak ini menganggap kayak shutdown, tethering, dan lain sebagainya itu sebagai bahasa dia, bahasa ibu juga yang mengajarkan komputer dan teman-teman sekitar. Download mobile apps willy-nilly. Apa nih willy-nilly? Mobile malware has increased by an average 55% every month, only use app marketplace. Oke. Jadi kita download aplikasi itu sebaiknya jangan dari sumber ketiga yang nggak jelas ya. Dan sebenarnya kalau di Android itu kita diproteksi ya, untuk mencegah kita menginstal di luar Play Store. Jadi Play Store itu aman. Kenapa? Karena Google memverifikasi aplikasi itu bagus atau enggak. Dan Google akan segera ngeblokir kalau ada laporan kurang bagus, begitu. Jadi jangan kita mengunduh atau memasang aplikasi yang kita dapatkan dari situs nggak jelas atau dari pihak ketiga yang nggak jelas ya. Kemudian send financial report to your boss via free wifi, iPort. Ya, itu cerita yang tadi tailgating-nya. Kenapa? Karena wifi public itu artinya semua orang itu bisa pakai ya. Dan pada saat kita melaporkan data penting melalui akses publik, orang itu akan bisa menyadap gitu ya. Jadi yang dia dapatkan pertama kali adalah kode biner, kode mesin, dia bisa bentuk ulang di deskripsi gitu ya. Take confidential data home with you, you are just doing your job. Jadi pastikan data penting itu senantiasa kita bawa ya. Jangan ditinggalkan di sembarang tempat gitu ya. Kalau bahasa umumnya gitu, karena bisa dicuri gitu ya. Kemudian click here to confirm your flights or claim your option. Ini ya pura-pura tadi ya. Jadi ada tiba-tiba informasi klik di sini Anda memenangkan hadiah pulsa gitu. Pulsa gratis. Mengatasnamakan Kemendikbud gitu, padahal bukan gitu. Nah ini bahayanya. Lihat domainnya. Aneh nggak? Kalau domainnya aneh, jangan. Nah, kalau dapat link-link seperti itu, ada baiknya kita nanya ya sama teman lain gitu. Recheck ini tipu-tipu atau bukan. Kalau dulu sepi ya,
tiba-tiba aja ramenya, wah saya mengalami ini itu gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya teman-teman itu sudah mulai melek gitu. Jadi kalau ada kiriman link di WA gitu orang nanya ini kiriman apa? Terus ada juga yang komentar ini kayaknya tipu-tipu deh gitu. Jadi orang sudah mulai terliterasi dengan pengalaman masa lalu yang pahit gitu. Wait it pick up your file or server until tomorrow or the next day. Jadi menunda backup. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi pastikan setiap hari backup data kita. Ya, kita kerja hari ini, backup sorenya kalau bisa gitu. Karena kita nggak tahu komputer kita akan hilang kapan. Ya, kita akan berpikir kayak gitu lah. Kalau kita kerja, itu kita membayangkan komputer kita itu akan ada selamanya. Tapi kalau kita lagi istirahat, kita akan membayangkan komputer kita itu adalah interaksi kita terakhir dengan komputer. Jadi pada saat komputer kita tutup gitu ya, kita harus berpikir itu adalah interaksi terakhir kita dengan komputer. Gitu. Karena komputer bisa hilang, bisa dicuri dan lain sebagainya. Karena saya pernah ngalamin gitu. Jadi waktu itu hari Jumat, saya lagi ngerjain banyak sekali pekerjaan yang saya kerjakan, dan saya lupa bahwa hari itu adalah hari Jumat. Lalu kemudian tiba-tiba azan berkumandang, saya dengan tergesa-gesa keluar dan lupa menutup pintu. Gitu. Ya, komputernya sih udah ditutup gitu, seperti kebiasaan saya. Kalau mau meninggalkan komputer, komputernya tutup hibernate. Gitu. Tapi pintu itu nggak ditutup gitu. Dan saya waktu itu merasa nyaman karena berpikir gerbang kampusnya juga kan ditutup sama satpam. Ternyata ada orang yang masuk mengaku teman saya gitu. Lalu ya gitu hilanglah komputernya. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa pada saat kita sekarang lagi bekerja nih di hadapan komputer, kita berpikirnya ini komputer akan bersama kita selamanya. Jadi kerja terus, tenang aja. Komputernya kan masih ada di hadapan kita sampai kiamat pun dalam bahasa dalam tanda kutip gitu ya. Sampai kiamat pun kalau kita di depan komputer, komputer ini akan menemani kita terus gitu kan. Ya kiamat kecil misalnya terjadi ledakan gunung berapi, nauzubillah gitu ya. Kita mati dalam posisi sedang melihat laptop kan bisa. Gitu. Jadi saat kita bekerja, kita seakan-akan bersama laptop selamanya, tapi begitu kita tutup laptopnya, saat itu kita harus berpikir itu adalah saat terakhir kita melihat laptop. Sehingga kita berpikir ini harus di-backup datanya. Jadi terserah laptopnya mau hilang gitu ya. Yang penting datanya nggak hilang karena bisnis kita ada di sana. Nah, yang pertama, use Fluffy your pet name for your password or multiple site. Nah, kita menggunakan password dengan objek-objek yang dikenali oleh orang lain. Ini bahaya. Ya. Jadi di Facebook misalnya kita banyak sekali mengirimkan objek kucing. Nah, orang akan menduga password ini pasti kucing. Karena kucing adalah sesuatu yang banyak diingat di pikirannya dan kecenderungan orang membuat password itu dengan apa yang mudah diingat. Nah, yang mudah diingat itu ya sesuatu yang paling dicintai kan. Karena menurut buku yang pernah saya baca, kalau orang mencintai sesuatu, dia akan suka banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya gitu. Jadi kan mudah gitu mengingatnya karena dia setiap saat menyebut-nyebut gitu. Kalau istilahnya Dewa 19 itu setiap hembusan napas gitu ya. Disebut-sebut terus. Sehingga kalau dia buat password ya dia akan memilih sesuatu yang mudah diingat. Ya sesuatu yang dia cintai. Sesuatu yang dicintai itu ya sesuatu yang paling banyak disebut-sebut di posting di media sosial dan lain sebagainya. Gitu. Hindari password yang lemah, ya. Kita menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol kalau bisa. Okay. Mitologi virus and other malicious software on computer and laptop. Gitu. Realitasnya, mobile malware families which affect smartphone, tablet, and other mobile device increased by 38% last year. Gitu. Jadi
kita berpikir bahwa virus ini menyerang laptop, komputer. Zaman saya dulu di tahun berapa ya, di bawah 2010, itu ada yang bilang, virus itu hanya menyerang sistem operasi Windows, kata pegiat Linux ya. Linux ini adalah sistem yang paling aman gitu. Itu sombongnya pegiat Linux zaman dulu. Nah, pada saat Linux ini mulai digunakan pada smartphone ya dengan nama Android, mulai datang tuh ya malware. Sejak saat itu tidak ada orang pegiat Linux yang merasa sistem Linux itu bebas dari virus. Karena kan prinsipnya semakin populer platform itu semakin banyak serangan kepada platform itu. Dulu Linux itu tidak ada yang nyerang karena belum populer. Gitu. Nah itu mitologi sama realitasnya. Kemudian, I can get a virus or be affected on popular social networking site. Realitinya, many well-known social network including several of the news one, prime target for scammer, gitu. Jadi, kita jangan merasa aman di sosial media yang populer kayak Facebook, Instagram, dan mengira tidak akan ada malware di sana karena diprotek dengan sangat oleh Facebook. Tapi kenyataannya kan, kita kadang menerima kiriman konten yang tagging kita. Dia siapa gitu, terus kontennya juga konten yang asusila gitu. Nah, itu tandanya bahwa sosial media itu aman itu nggak benar. Oke. Nah, tentang kerahasiaan, bagaimana agar data penting hanya bisa diakses oleh orang berwenang dan terpercaya. Nah, kita harus memastikan siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses komputer kita. Penyalahgunaannya, kebocoran data, antisipasinya, kita pasang autentikasi 2 faktor. Kalau suatu saat kita merasa komputer kita diretas, supaya tidak terjadi lagi, jalankan autentikasi 2 faktor. Integrity, bagaimana agar data penting tidak bisa diedit, diubah. Penyalahgunaannya, contoh saya ngambil contoh lain, Excel diubah sama orang yang tidak berwenang. Solusinya di password. Ketersediaan, bagaimana menjaga agar sistem tetap tersedia, bisa diakses dimanapun saat dibutuhkan. Ya, solusinya jaga agar supaya komputernya tetap sehat dengan melakukan maintain, pemeliharaan. Terus juga pasang satpam yang kuat, maksudnya antivirus yang kuat di sana, supaya tidak ada yang bisa nyerang dan membuat server ini kemudian menjadi down. Karena kalau server down kita nggak bisa akses kan, dia tidak tersedia lagi. Oke, ini contoh-contohnya. Oke. Baik. Nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu, materi terakhir tentang keamanan. Jadi, pada dasarnya, digital safety ini penting karena menjadi kunci buat kita untuk bisa menjaga aset penting, aset digital. Jadi emas digital itu data ya. Ini adalah aset yang sangat penting bukan hanya bagi pribadi tapi juga organisasi. Sehingga kita perlu mengamankan. Apa yang kita buat dengan menggunakan Excel misalnya, bisa jadi itu adalah data-data penting organisasi kita atau data penting kita yang harus diproteksi. Karena kalau tidak diproteksi, ya, maka kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan bisa hilang. Gitu. Atau kita akan mendapatkan masalah yang besar, misalnya dimarahi oleh bos, dipecat, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian safety ini juga untuk memastikan agar perangkat yang kita gunakan untuk membuat konten tetap tersedia. Sehingga kita mengupayakan agar supaya menggunakan perangkat legal ya pada komputer kita untuk menghindari adanya malware yang suka masuk di program-program ilegal gitu. Terus yang keduanya kita melakukan update sistem agar supaya apa? Agar supaya celah-celah keamanannya ditutupi, wormnya nggak masuk. Terus kita juga mengupdate antivirus, jangan lupa. Karena virus setiap saat itu berkembang kemampuannya, variannya. Kita harus selalu update agar supaya dia bisa mengimbangi virus yang ada.
Terus tidak lupa kita protect. Ya, proteksinya mulai dari proteksi tempat kerja kita, proteksi komputer kita, login screen ya, proteksi folder kita dengan folder lock, dan juga proteksi berkas kita dengan zip dan di dalamnya. Ini yang terakhir, masih ada waktu 2 menit lagi. Ada aplikasi namanya Folder Locker. Ya, ini masih gratis waktu terakhir saya install ya. Jadi aplikasi ini kegunaannya adalah untuk menghilangkan atau memproteksi folder ini. Ya, ini ada lokasi di C misalnya. Sebentar, saya ini di C, mana C? Nah, C ada My Backup. Oke, nggak ada ya, sepertinya udah berubah. Jadi ini kita remove, kita tambahkan folder baru, misalnya di D, yang kita protect adalah backup, ya. Ini D, ada backup ya di sana. Nah ini mana backup B. Nggak ada ya, udah nggak ada. Hide and lock. Kalau kita unprotect, ya, nah dia muncul ya, backupnya muncul. Kalau kita hide, backupnya hilang. Kalau read only muncul tapi nggak bisa diakses, ya. Kalau ini masih bisa diakses karena read only kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Password, passwordnya. Oh, oke, yang ini. Nah, minta password gitu. Nah, ini cara untuk memproteksi folder. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang ke-6 ini.